sama bapak. Panggung maksudnya panggung yang reguler Yang panggung Sabta Mandala itu ya kalau. Oh ya, jadi beliau ini main di grup Sabta Mandala di panggung. Tapi kalau ada tanggapan ya. Bisa main tapi setelah panggung. Ya. Nah panggung ini, panggung Topong itu rutin tiap malam. Jadi beliau mesti harus ikut main di situ sebagai anggota Sabta Mandala. Tapi karena saking terkenalnya, beliau ditanggap di luar-luar, kadang di luar kota. Iya. Nah itu bisanya main kalau tugas di panggung Sabta Mandala selesai. Jadi bisa jadi mungkin jam 11 malam, jam 12 malam dijemput. Iya. Jemput pakai kendaraan, larikan kemana nih? Ke Solo, Solo Tigo, Jawa Timur bahkan, gitu-gitu itu. Kalau terlalu jauh nggak mungkin ya yang dekat-dekat saya, yang bisa jangkau lah gitu, perjalanan 2 jam. Tapi situasinya seperti itu kan? Iya. Itu menyenangkan. Ya, walau capek ya seneng ya. Duitnya? Bukan duitnya, karena kita kan bisa selalu dengan mereka. Kenapa? Serawung dengan seniman-seniman di daerah gitu. Oh ya. Saya pikir karena ada yang ditaksir. Tapi ya duitnya ya nyenengke ya, sama bisa ya dua-duanya lah gitu lah. Nggak usah dipungkiri wong niatnya boleh duit di situ. Iya lah, wong niatnya boleh duit kok ya. Iya gitu. Tapi saya nggak pernah pasang tarif. Iya. Cuma harus mahal gitu ya. Iya enggak lah. Wong saya ditanggap di daerah Madiun apa apa itu, dia bilang tuh satu rombongan loh, semene. Ya aku nanya aku pamane 10.000 nanya aku nggak apa-apa 10 ini masuk kene kono gitu loh misalnya Pak gitu. Saiki ngene bae. Kono le nganggarke piro? Gitu loh. Informasinya. Iya, le nganggarke piro? Ya aku kok tak pengen mainnya menyesuaikan diri nek kowe lakone ora njaluk sing aneh-aneh lho, aku sing selaras dengan keadaan itu. Keadaan honor. Keadaan pemainnya. Oh, keadaan pemain. Dan pemainnya di bawah standar. Ya misalnya dia bisanya segitu. Lah aku nek kaya nggawa lakon kowe yo full ya ora mungkin gitu loh. Jadi, ada lakon yang berat, ada lakon yang ringan. Iya kan misalnya contoh pemain banyak itu kan. Wong ketoprak itu luas kok. Saya tengah itu ditanggap itu pemainnya itu lakonnya Damar Wulan tuh Pak Darsono, Pak Darsono, saya itu orang lima bisa itu ya? Kegadulan mewah pitu kok. Itu sudah dari sore sampai malam itu gitu. Ini hubungan. Ya lah akhirnya wis taman itu. Bisa sebentar jantangan itu. Lah ya gitu. Pokoknya ketoprak itu luas. Ringkes ya? Luas. Dibuat ringkes ya boleh. Ya. Ya. Menyesuaikan anggaran. Ya. Jadi mau apa nih? Kalau anggarannya gede ya oke, kita satu kompi. Soalnya zaman dulu kan nggak zaman adik-adik seperti Mbak Yati kan. Aku kayak Marwono, aku nak ora 3 juta orang kalau zaman dulu kami gitu ya? belum bisa seperti itu. Nah. Belum bisa menetapkan gitu. Ya bilang memang kalau sekarang sudah bisa. Sekarang saya sudah capek. Tapi saya bilang tuh nggak pernah ya. Saya tuh nggak pernah. Ya Bu antene duit semene gitu. Ya. Ibu bisa ngelakoni ora, cuma gitu aja. Gitu Saya ya? sering gitu ya. Itu sudah maaf tadi kan Ibu cerita sudah beranak 1, ya. Masih disuplai sama orang tua. Ya kan masih. Terus berhentinya kapan nih? Setelah terkenal itu? Ya, nenek wong tua saya itu lemon supply ya sampai bapak saya meninggal. Sampai bapak saya meninggal ya. Jadi waktu saya mau pindah juga nggak boleh. Tapi memang kue kudu iso gawe omah, tapi ditempati nggak boleh. Gitu. Anjuk sepi toh. Oh iya. Gitu. Tapi dari main ketoprak itu artinya sudah bisa meyakinkan orang tua. Ya, meyakinkan, terutama ibu saya. Kalau bapak saya kan nggak begitu keras. Ya. Apa yang bikin meyakinkan? Bisa beli rumah? Kita gitu ya. Kan gini loh, ibu saya itu keras uangnya. Saya itu dulu nyambut gawe itu uangnya diminta sama ibu saya. Pokoknya ibu saya yang nyetok gitu. Kenapa ibu? Mungkin melihat saya itu nggak bisa pegang uang saja gitu loh. Ya. Kayak uang. Jadi dikumpulin sama beliau gitu. Itu awal-awalnya gitu. Tapi makin lama ya saya sudah lihat bisa tahu bisa ngelola terus dilepas.
Dan dia juga lihat saya bisa beli tanah, bisa beli apa, itu kan dilepas gitu. Gitu. Memang wah ibu saya itu kejam tenang. Itu lebih karena dulu juga tidak percaya kesenian itu bisa. Ya, begitulah. Gini, sesuk arep dadi apa? Orang tua kan gitu. Dadi apa arep gledek. Wong sekolah ke dhuwur-dhuwur. Sesuk arep dadi apa gitu. Awal-awalnya gitu, tapi setelah beliau tahu dan beliau juga sering tak ajak kemana-mana. Toh saya punya anak kecil ya, di Jakarta main juga karena saya punya bayi ya ibu saya diajak. Terus di Jawa Timur, di Jember itu 4 hari ya ibu ya tak ajak. Terus di Ponorogo baru semalam karena saya harus bawa bayi ya ibu saya itu tak ajak. Supaya ibu saya itu selalu mendampingi saya sambil ngomong gitu. Anak masih kecil segala macam, ibu juga tetap bermain di beberapa tempat gitu ya. Dan saya waktu hamil juga pernah main. Iya. Di mana ibu? Ya di panggung. Saya tuh ngandek 7 bulan aja masih jadi Waryanti kok. Tapi kan stagenan kenceng tuh pakai baju agak gede kan enggak. Masih bisa ya orang jengklit tapi masih bisa main. Saya itu enaknya saya ditinggal ibu saya itu anak saya udah gede-gede. Jadi saya main kemana-mana tuh saya enggak pernah mikirkan anak, wong anakku tak tinggal ke mbahnya. Dan mbahku ora. Jadi gitu. Jadi terus terang saya itu yang didik anak saya tuh mbahnya dari kecil. Sampai adik saya yang di Jakarta sering meri kan ibu saya kadang-kadang ke Jakarta adik saya. Seperti ini, aku tak mulai bae mesake Mbak Yuni kae gitu. Bilang gitu. Tadi Mbak Mar kok dimesake kok aku kok lagi. Aku ya kan bojone gitu loh. Ini keluarga ya. Gitu. Dan sampai sekarang pun anak saya kalau ada apa-apa Mbak Huti kae kan lho, Bu. Ya, lebih dekat ke Mbak Huti. Ya. Emang sih punya ibu perempuan karir. Gimana pun juga perempuan karir ya. Hamil berapa tadi 7 bulan saja saya masih jadi Waryanti. Padahal Waryanti itu jenderal perang. Hamil ya. Pokoknya gandrung loh, gandrung. Lah nek zaman dulu tuh saya tahun 72 itu saya pagi juga harus neng kantor barang bengi nyambut gawe ning Tonggong itu nek saya tidak mempercayakan ibu saya ya anak saya kehadiran toh. Dongenge kayak gitu itu. Ya suka duka jadi ledek itu kayak memang butuh pengorbanan lah. Sesuatu itu ternyata butuh pengorbanan. Ya Bu Marsida ini apa ya? Dia punya 3 dunia, bukan 2 dunia, 3 dunia. Dunia rumah tangga sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anaknya. Kalau sebagai istri sih nggak begitu. Nggak begitu berjalan, nggak begitu dirasake. Urip dewe-dewe. Urip dewe-dewe karena Pak Dayan juga seniman ketupat. Beliau juga karyawan depan ya. Depan pegawai yang negeri juga punya tugas pertunjukan rakyat harus ngurusin sak DIY juga kan. Terus satunya seniman tadi sebagai seniman ketoprak. Ledek jadi punya 3. Panggung ya. Pantesan kaya. Kayak apa? Kayak munyo. Kayak munyo. Ya. Tapi semuanya itu nek dilakoni dengan senang hati itu ya enggak terasa. Ada nih seneng gitu. Yang penting kita berusaha bisa menempatkan diri itu Pak gitu aja kok. Kalau boleh nanya dengan 3 dunia tadi, apa yang Ibu Marsida merasa apa ya tidak bisa memenuhinya dengan baik? Gimana ya? Ya nek pendidikan anak itu karena ada bapak ibu saya. Ya saya cuma materi ya. Saya materi. Sebagai gantinya. Iya, umpamane enggak usah jauh-jauh misalnya zaman mungsung duren mau tak tinggal gitu ya, tinggal jauh. Disogok sike. Pak, mengke tuku duren nggih Pak. Ya tinggal duwe gitu kan. Dan nanti anak-anak tukoke duren tas siji didepi sak blundung gitu. Ini ming segitu, tapi sebenarnya ya enggak, saya juga bertanggung jawab. Pernah juga anak saya sakit di rumah sakit, saya harus nungguin toh. Ditanggap nembongin di rumah sakit. Saya tadinya enggak mau, betul sakit kok pulang tetap nungguin anak gitu ya. Wong anak pulang. Tapi bapak saya kan
selalu tidak bisa ora apa-apa. Itu termasuk karier, itu enggak kok keluar. Tandanya ora apa-apa. Bapak saya kan pasti mensupport gitu. Kalau dilakukan? Ya. Gimana rasanya? Ya enggak enak itu ya, tapi kalau ya ini mau ngelak emang lagi itu ya. Kalau sudah luang kok ya kita harus menghadapi nganu kan penonton penggemar. Ya, masa kita di Arab kesu kan nggak mungkin toh. Ya harus dilakukan, apalagi bapak saya orang apa anakmu saya nungguin aku baru banti gitu. Bang dulu tuh saya bayi aja itu nggak boleh tak tidur dengan saya kok. Bapak saya kan aku kesel sudah dengan itu baik. Gitu. Jadi alat saya di situ. Sebagai ibu itu menggelaukan. Ya tidak menggelaukan, tapi saya rumangsa bersalah. Dimanjake ya. Oh, dimanjake gitu. Iya. Iya kan? Tapi makanya terus tadi ngomongnya pas usung duren. Tapi saya kalau pas di luar kota hari libur tak ajak semua. Gitu loh. Ya. Saya main ke Malang liburan, ayo kita rame-rame gitu. Kalau pas libur di Jakarta ya tak ajak semua. Mungkin bayarnya tombok malahan sama ngejak anak kan ngejak mbahne toh saya. Kadang-kadang tombok misalnya gitu. Karena sing dijak tadi orang dalam tanggungan sing nanggap. Iya, misal ke apalagi hotel sendiri dan sebagainya. Lah soalnya mumpung libur kan kita kapan bisa ketemu dengan mereka kalau nggak kayak gitu. Itu dengan anak. Ya. Kalau dengan satu keluarga besar. Ya pernah nggak liburan bareng dengan suaminya? Karena suaminya kan juga orang terkenal nih yang itu kan mesti bersama bapak. Oh gitu ya? Iya, itu kalau lakon ketoprak itu kalau ketoprak saya bersama bapak kalau libur semua diajak. Nggak pernah ijen gitu? Kalau ijen pas dagelan saya ijen, soalnya kalau saya ijen kan sama kantor. Oh, kalau kantor Pak Midayan enggak ikut ya? Tapi kalau panggung ketoprak mesti ada. Kalau kantor saya sampai Sumatera sampai Sulawesi sendiri. Iya. Sama kantor. Ya karena beda-beda. Ceritanya pripun to? Nek sampean mboten gelem diparingi napa-napa niku to njaluk napa lho sampean ke direwangi toh nyawa kok ora apa-apa. Kanjeng Adipati kuwi ngersake juminten mlebu. Sampean niku kok celemongan. Celemongan piye to? Kok dikersake mlebu ki kok di mlebu-mlebu pripun to niku? Didadekke napa teng riko Abdi? Arep dijodokke karo putrane sing jenenge Sangkala. Aku arep dadi mara tuwa, arep dadi besane Adipati. Iki lho. Mangke riyen to, Mbak? Mangke riyen to. Pripun-pripun, Pak? Pripun-pripun? Ngene lho, Tante. Demange njombokan kok. Awake dhewe iki kelakon dadi besane Kanjeng Adipati. Saya moncer to. Kula dados kowe kuwi arep dijodokke arep dipek karo Den Mas Sangkala putrane Kanjeng Adipati lho. Waduh, aku seneng banget, Pak. Adipati. Aku arep dadi calon mantune Adipati. Kuwi tenan ora to, Pak? Aduh, Mbak, aku seneng banget. Aku diparingi apa wae wegah. Ora goroh ta sampean? Ora goroh. Kok muka anggere pasuryane kok ngene iki ora goroh. Ora ya, Mbak. Ketok Seneng banget aku. Kalih Raden Mas Sangkala lho. Kowe saiki kudu ndoro nek ngaturi anakku ndoro. Ndoro lho, Kak. Piye? Sariban Supatmo piye? Nek aku duwe penemu kaya ngono kuwi piye? Nek aku sarujuk piye? Nuwun sewu, Demak. Dan itu sering tiap tahun saya mesti mengajak mereka untuk lomba ke Jakarta itu. Kalau di depan itu ibu main ketoprak atau apa? Ya tinggal maunya kita, misalnya kan saya ada program mesti pentas ke daerah-daerah dengan biaya dari kantor kan. Misalnya dari di Gunung Kidul, sini di KDIY gitu loh. Itu tinggal kalau kan pentas apa dagelan kalau ketoprak ya. Ibu maaf, ibu pensiun dari depan tahun berapa? 98 ya. Oh jadi itu pas era-era Orde Baru ya? Ya. Itu depan apa sih Bu punya unit memang di
sana kan departemen itu punya seksi pertunjukan rakyat itu dari Seksi pertunjukan ya, itu rakyat. dari bidangnya hubungan penerangan masyarakat. Oke. Hubungan penerangan masyarakat punya subnya itu pertunjukan rakyat, ada ceramah, ada humas gitu loh. Kayak apa propaganda apa gitu ya? Ya misalnya ada polisi dari pemerintah, Ya. misalnya mau pemilu. Ya. Besok tanggal 9 pemilu saya udah terjun ke daerah untuk besok tanggal 9 pemilu itu coblosan ada gini gitu. Ya. Yang menerangkan langsung ini saya dari grup saya itu. Itu dikemas dalam pertunjukan. Iya, pertunjukan dagelan. Tapi bisa juga kadang-kadang kalau daerah jauh kasihan sing nonton ndak bisa sendiri gitu terus dibuat satu bentuk ketoprak. Oke. Sering gitu juga. Ya. Artinya bukan hanya sekedar apa ya? Bukan hanya sekedar pidato gitu ya? Enggak. Lah untuk menarik mereka datang itu kan harus sampai jarene nganggo pertunjukan itu lebih bisa memadai, bisa mengundang mereka untuk datang dari Ibu sebagai kepala seksi pertunjukan rakyat. Itu yang harus merancang apanya, apa programnya, kontennya, temanya. Enggak, itu kan kalau yang untuk penyelenggaraan kan daerah setempat. Oke. Kandep kantor setempat saya ngundang gitu saya mengisi dagelannya sebagai aja. ininya, sebagai senimannya gitu. Iya. Oke. Besok Ya. aku tanggal semuanya dulu kita ya gitu. Oh iya Bu, besok neng daerah misalnya sana bangunnya Tepos. Aku neng Tepos ya. Dan dia juga akan programnya beda banyak lah di kontainya bisa di lainnya gitu. Bu, kalau sebagai seniman ya Bu ya, antara yang di panggung ketoprak kayak Sata Mandala dan lainnya dengan di Pertunra Depen apa perbedaannya? Sejajar lah sebenarnya berdampingan. Cuma bentuk penyajiannya sini rodok bebas, sini ada aturan-aturan permainan di jenenge ketoprak itu ya ada unggah-ungguh. Walau di Depen itu bawa dagelan di jenenge bapak karo anak tetap ada unggah-ungguh, tapi kan cuma penampilannya lebih bebas. Kalau sebagai seniman yang katakanlah seniman kreatif Ya, itu ya. gimana menyikapi itu? Nah, kalau saya kata nggak ada masalah itu sama. Nggak ada aja. masalah ya. Yang penting saya sekarang ini duduk di mana? Nah, Kalau saya duduk di ketoprak, saya ketoprak. Cuma gitu aja. ya. Kalau saya pas neng dagelan ya bebas kita ngomong. Cuma gitu aja nggak ada spesifik apa nggak ada. Yang namanya. Tapi kan kalau yang di Pertunra karena ini Depen, ini negara, kan artinya tugas-tugas kenegaraan nih Bu. Ya, yang penting apa misinya pemerintah tersampaikan. Ya. Tapi kalau di ketoprak kadang-kadang kalau kita ngeritik, ya wong di Depen juga ngeritik juga nggak apa-apa kok. Ngeritik tapi harus dikontrol. Sama aja. Main di ketoprak kadang-kadang juga saya mengeluarkan kritik tapi harus dikontrol. Harus ditutup. Maksudnya kontrolnya apa nih Bu? Counter itu mau misalnya wah, awong koperasi ra rumah ya karo pemimpinnya misalnya loh, Bapak Melayu, ini kan negatif. Ini harus ada yang nutup ini. Harus ada yang nutup. Harus ada counter balance-nya gitu ya. Maksudnya gitu. Itu Untuk sama aja. meluruskan gitu ya. Iya. Itu seperti posisi beliau kalau jadi anaknya Pak Bas. Iya. Pak Bas yang ngeyel begitu, beliau ya seperti itu. Itu di ketoprak juga harus gitu. Misalnya saya jadi Cipta Rasa betul taruh Pak Rahono sebagai bapaknya itu. Mau nak jadi anak kok rumah soplo kok yo ngopo-opo ora entuk misalnya gitu ya kan. Kan jodohe kudu dijodohke nek kok yo ora gelem ngono misale ngene gitu. Tapi yang mapan-mapane nek kok nek rada jeleweng sithik rada negatif ya kita harus bisa nutup. Iya. Masa bengi-bengi kok kowe yo nampa dayah misalnya gitu deh. Nah, itu kan itu kan ada yang malam nampa kamandaka itu. Itu ya harus ditutup itu. Bu, kesadaran mengenai hal itu, mengenai apa ya menjadi selalu mengingatkan nilai-nilai atau menyimbangkan itu dari mana Ibu? Ya kita itu nek elek-elek ku ora sesuatu lalu. Gitu ya. Iya toh. Lah kita nek pamane ngono lho.
kepalanya kau dia berubah jaringan kan nggak mungkin Pak. Lah pamane ayo hati-hati anene kita harus lho gue ngerti ora sing sak tenane saiki dia ngene iki mesti lho sing dipikirke iki mergo iki ya gitu lho. Ya. Duit ki ora kok yo mlebu sak. Ayo dibuka apa piye gitu misale gitu. Jadi dan iki ngritik ning gitu. Ya. Memang itu dia ya apa tuh gak nek nek kantor saya memang gimana ya bang saya ya kan persoalannya itu kan begini Ibu, kalau untuk masyarakat sekarang ya juga dulu sih sebetulnya kan tidak bisa membedakan antara yang namanya kritik dengan kritik dengan kecaman atau sering-sering cawuh ya hate speech gitulah istilah sekarang, jadi cuma ujaran kebencian atau apa gitu kan agak beda. Nah itu yang kadang membuat orang terutama pegawai negeri sendiri kan takut sekali mengkritik, padahal boleh kan, sebetulnya pada prakteknya boleh. Saya dari dulu ya kok. Iya. Lah saya dulu ngecam guru. Ora, kowe kok seneng dadi guru ki entuk-entukane apa kan? Guru ki ngopo to? Pokoknya alak. Bapak kayak basa terus saya berusaha untuk menutupi ya caranya. Sampai saya tak presana ning mlaire. Bayare sithik. Olahragane nimba. Olahraga sing. Ning antak-antakane sing jenenge watak itu membentuk mental itu sapa gitu. Gitu misalnya gitu. Untuk nutupnya gitu. Memang itu harus kuat. Dulu yang namanya jenazah KKR, kalau Mas Dul itu mesti minta yang mendampingi saya. Aku nak orang nadik mah kasih rawani gitu. Soalnya untuk ngontor dia tuh nak nang panggung lupa. Contohnya gitu. Ada jenazah KKR ya. Jenazah KKR itu Bu Marsida di mana? Masih di depan. Iya, masih di depan. Tuh, tambah lagi nih. Jadi beliau itu memang kok bisa jadi pemain freelance gitu ya, kayak freelance gitu. Padahal ini pegawai depan, kadang siap tamu. Wah, di depan itu seneng aja kalau bisa masuk di mana-mana. Kan bisa membawa misinya pemerintah di mana-mana. Gitu ya? Iya, depan saya menit, Pak, maaf ya Pak, saya berapa Pak? Ini sempatnya gue di mana bawa misi. Oh, oke, iya, misi pemerintah harus di kantor ya orang bayari. Betul. Kau bapak seneng tau, misinya tak bawa ke sana. Iya, misinya digawa ning rangene SPJ. Makanya nggak apa-apa. Jangan aku kok njaluk cuti ngopo? Wong kowe lunga wae anggere aku gitu. Wong kowe ra ono apa-apa. Wong kowe nek ngerti kowe ning kono wis ra masalah kok ndak cuti barang lu ngopo gitu. Oh lunga wae ra apa gitu lho. Ya gitu itu biyanane. Iya. Tapi memang sebenarnya sebenarnya untuk menunjukkan diri saya itu juga tidak mudah. Sering orang itu ada yang nggak suka. Saya kalau di TV kan juga suka ngeritik ibu-ibu pejabat. Ya, gimana itu Bu? Ya karena sosok pejabat ini sapa tenan iki. Aku mau beli kok ngerti ini yang pasar. Ya, saya gitu. Itu ibunya gitu. Dilabrak nggak? Iya. Gitu. Memang LAE saya tuh suka ngeritik. Tapi kan ya saya yang dibilang LAE itu lebih merupakan apa ya? Bukan itu bukan berarti itu jelek, cuma dalam persepsi orang lain, dalam cara pandang orang lain yang kayak gitu itu nggak menyenangkan. Ya, yang terkena. Beliau mengandaikan bahwa itu sesuatu yang jelek, padahal enggak. Padahal musimnya seperti ini. Saya nak jadi istri pejabat yang itu Pak. Saya nak jadi istri di dalam lakon jadi istri pejabat saya yang itu. Saya mesti sio-sio gitu aja. Apa kamu? Mobilnya gitu. Mobilnya cepatnya enggak. Jadi kalau kritik nih harus gimana Ibu? Apa proporsional itu ya? Itu kan sesuatu yang susah. Ya memang kita lihat ngontornya itu harus siapa yang kuat gitu. Menteri saya aja kan dulu kan sukanya Pak Harmoko tuh depan ya waktu Pak Harmoko. Ini saya sesuai instruksi presiden apa gitu ya. Oh ya, menurut petunjuk Pak Presiden. Itu tak kritik kok pas pentas di Jakarta lomba itu. Ini
apa namanya panggung perkenaan Jakarta. Siapa teh Pak Marul? Itu instruksi bukan presiden. Menurut petunjuk Bapak. Ini menurut petunjuk Pak Lurah ya piye tahu. Iya. Ketawa beliau atau iya. Ya itu dia. Sampean turun jabatan atau enggak? Enggak. Ya dimenangnya mama dikalahke aja beliau. Itu aku kok iso didemo karo wong Yojo gitu. Gitu ya. Beliau enggak marah kok. Saya gitu enggak marah. Tapi ini dikanter. Ya. Dikanter. Itu sehingga menjadi agak apa ya, agak samun atau apa gitu ya Bu? Ya memang terus ya berimbang gitulah, ya, proporsional gitu ya. Memang sebenarnya di mana-mana harus begitu. Kita boleh, tapi ya jangan terlalu yang aneh-aneh yang ada nada kebencian, jangan. Ya cukup mengutarakan itu. Saya mah di BPKP, di pemeriksa itu kan BPKP, badan pemeriksa keuangan. Itu aja saya cari Allah, tadi nyambut gawe ngene mengkolek. Kono lengah itu sokok nganggo duit itu saya ngomong wah gitu. Tapi saya sudah ngomong sama kepala nih Pak Sananti bicara gitu. Apa misalnya gitu. Terus ini di kantor enggak ada? Iya, di kantor. Oleh grup gitu ya? Ya, jadi ada rembukan dulu gitu. Kurang memang sing ra seneng, kurang sing sanget gitu. Dia memang wong ki mesti mencari-cari. Saya nak ngomong nyambut gawe kene golek salah wong kok gitu. Ibu untuk kayak gitu itu Ibu melakukan apa? Survei apa-apa? Ya, saya kan tanya-tanya. Ya. Tapi akhirnya nggak marah wong di counter kok. Ya. Ya itu saya pamane ora ono sing nganu ya. Pak, sampean ki pamane mek gaduh rasa harus dadi pegawai itu, dadi lurah misalnya. Sampeyan yo banget kan senengane menggolek lupute wong rono-rono mesti dijenglung nggo luput. Ya orang wae apa-apa nek sing delok nggon sing elek ya elek terus. Kadang-kadang ya imbang sing apik ya dionokke. Rasa seneng. Ya. Kan wong urip ki rame ngelake. Lah cuma nek nyambut gawe kudune nyeleksi kantor sampeyan piye? Piye saiki nek ora digoleki eleke. Nek kesenengan sampeyan nek goleki apike. Maka tenane kok sampeyan eleke nyusup ning kono ra ketok gitu. Jadi dia ya merasa terhibur. Dalam kritik Jawa itu katanya itu selalu sifatnya itu moderat. Jadi nggak muter-muterakan. Kalau hitam nggak hitam semua, ada unsur putihnya. BPK itu sering tak kritik juga. BPK itu. Dan tetap dibayar. Masih sama ditambah ya. Dendam macam mau dikritik kok dendam-dendam sama ya ya seneng ya ayame gitu. Ya, itu menarik ya, sikap seperti itu menarik karena ya bukan hanya seniman, hampir semua orang juga begitu. Ben dinaik duit ki kudu muji-muji. Ya. Tapi orang yo sundolange dadi golek ya nek sithik, rada diganti sithik ning yo disunggi gitu. Ditibake ning yo disunggi. Tapi kita tuh ngontornya harus banyak berlebih gitu. Ya. Tapi kalau tidak ngelaraknya mereka ya seneng kok oleh gue gitu kayaknya. Yang penting tidak membuat sakit hati gitu gimana caranya gitu. Yang penting tidak membuat sakit hati. Iya, dikritik tapi dia nggak sakit hati gitu loh. Kalau cara Bu Marsidah tadi. Ya misalnya gitu tuh. Berimbang. Karena BPKP itu pamannya orang sampai itu kok anggaranmu kok mesti sing goleki lupute, anggaran mlebu kantor goleki lupute gitu. Kan ya toh, kan BPKP kan selalu mencari kok uang langsung blasat ki juga iki jane dienggo apa iki dienggo apa gitu kan gitu ya. Oke, nanti kita sambung lagi ke apa ya bagaimana seorang seniman membangun sikapnya dalam berkesenian. Karena menarik yang dibicarakan Ibu Marsidah tadi, bagaimana caranya menyampaikan kritik, yang dikritik tidak marah, tapi juga membuat kita itu tidak semata-mata orang yang cari duit. Angel ya. Jadi beli duit. Iya. Jadi ini ketoke ditutupi gitu. Nah itu butuh teknik. Teknik ya, mensiasati ya. Teknik dan montase. Aku sok gawene anggere marem juah kliwon ning pesisir ya iki. Itu aneh iki. Kandhane kok. Ning napa sampun dipenggalih to? Lho, iki iso omong ora to? Kok sampun ora dipenggalih iki, ora dipenggalih piye? Putra Adipati. Putra Adipati. Adipati. Lah ning jenengan menika sampun ngertos Raden Mas Sengkala niku kados menapa? Ngapa? Pripun to? Sengkala pripun? Ya Ya mestine ganteng,
Mesti gagapi deksa nggih to, Pak? Iya, ganteng nopo? Lho wong putra Adipati kok. Wong raine niku men kebak kukul kok. Awang Supatno. kukul iso Kukul ditambah. yang cilik, kukul semeten-meten e. Lho Lah, apa, Kang? Senajan to wong kono bebudene kaya apik. Nah. Penemune apik. ra kaya iki tukang Nggih bebudan niku nggih bebudan. Ning panjenengan menika nggih kedahe mut, panjenengan menika Demang Jombokan Kenapa? menawi sak mangke dipun dhawuhaken Roro Mas kalih Den Mas Putra. Sepolo. Ah menika Mas Roro menika ayu kados ngaten kok Aku tunjuk. iki putra Adipati kok iki mek Demang Jowo. Senajan putra Adipatian pincang lah ya njok kepripun. Pincang tenan kok, Kang. Weh, Saya ngerti dhewe kok. jenengan ra percaya kok. Saripan. Leres. Kowe ora omong werna-werna. Nggih, Pun leres. ora apa-apa kajenge. Lenggah Mas Roro. Wis, dikandani Leres piye? sing diaturke Piye? Kowe ora ngendondoni. Den Mas Sangkala niku gadah gerah. Gerah cacat raga. Oh, ngono. Pasuryane risak. Gitu. Raganipun menika risak. Mongko menawi tindak panjenengan dereng ngertos to. Durung. Wah, menawi tindak ngeten mika. Saripan. Kenapa lho, Kang Sariban? Tindakipun ngaten Ben. mika. Kowe ra ngapusi lho. Menika Niku Ben. Wong anak Adipati kok lem mlaku Sik kaya dinengke weh, dinengke sik. Kuwi jenenge wong Mary. Mary ya, Mbak. Wong Mary ki senengane Oh, ra njur banget ke. Wong ming lara sithik wae. ora apa-apa ya, Mbak. Kula menika Tak kandhani kok sik dikandhani. Jenenge wong lara kuwi saiki ditambani. Akeh wong pinter sing iso nambani. Aja weh. jaman biyen karo saiki beda. Ha iki wong kuno kok iki. Iki Ora kuno apa-apa, iki. Kang. Sesuk Den Mas Sangkala Nah. tak tambani. Nah. Tak mesti jur mari ya, Pak. Roro Juminten. Ingkang nama tiyang bebojohan menika mboten namung kangge sedinten kalih dinten. Lho lah, Badhe kangge saklaminipun. Iya toh? Tapi sebenarnya Dapen sama ketoprak itu tidak jauh berbeda. Walau saya punya peranan penting, tapi meh hati-hati nek jadi Jenderal Waryanti yuk ngandake apa gitu ya enggak. Kita harus selektif juga. Misalnya iya. yang itu ngandake ya bangsa prajurit lah, jadi prajurit itu kudu kepiye cuma gitu. Yang senada lah. Pada tempatnya gitu ya. Gitu. Yang penting itu. Jadi tidak sebagai Jenderal Wayanti terus kemudian ngomong tentang BPKP. Enggak, ya itu. aja, tapi kalau Tapi pas- Jenderal Waryanti kan di situ kan banyak lemeng kedanan karo Sutresno misalnya mutung sana terus digelembuk sama Jeng Pangeran Sepuh Dono Wilopo. Atas Dono Wilopo. Kon ngentaske itu pas jenenge Sutresno kalau nenggon apa umbel apa itu. Gitu. Ya. Itu kok sepuluh. Ibu, tapi kalau kita ngomong tentang sekian panjang nih kan Ibu dari sejak mahasiswa ya, tahun 60-an sampai dengan sekarang. Ya, Sekarang masih ketoprak nih. Bulan depan akan ambil gambar ada pertunjukan live streaming gitu dari DIY, dari Dinas Kebudayaan DIY, ketoprak nih. Grupnya apa Ibu? PSKMY Persat. Perkumpulan Seni Seniman Ketoprak Ketoprak Mataram Jogja. Seniman Ketoprak Mataram Yogyakarta. PSKMY. Di mana ada Pak Daya dan Ibu Masida main dalam serial Ketoprak ini live streaming. Tapi sudah tidak jadi peran. Sudah tidak jadi peran Jadi yang simbah-simbah. itu. Ya, biasa gitu ya. Jadi simbah-simbah. Penampilannya udah nggak mau. Kalau radio masih berani. Radio masih berani. Ini permainan di panggung. Jadi akan dilihat gitu. Jadi Pak Daya sudah matik pendito. Ibu Marsida sudah matik apa? Bu? Yang simbah-simbah. Ya kira-kira begitulah. Ya gitu. memang perjalanan hidup seperti itu. Nggak bisa mau terus bersikeras jadi. Nggak mungkin. Ibu, Mungkin jadi- pola pikirnya juga udah beda. Iya, apalagi sudah berapa tahun lah. 65 saya mulai 65 sampai sekarang itu sudah 40, sudah 60-an tahun Ibu. Begitulah. 60 tahun berada Berkecimpung dalam kesenian tradisi ketoprak. umur Anda aja belum sampai 60. Beliau sudah 60 tahun berprofesi. Sebagai seniman ketoprak. Apa Bu yang mengesankan di ketoprak? Ya karena
ketoprak itu satu gambaran orang itu nggak bisa sendiri, kerja bareng. Ya. Saya ngomong sama ini orang-orang yang dekat saya, aku duwe rumah ini bukan hanya karena saya pun yang bukan. Saya bisa dikatakan orang-orang jadi role apik bukan karena saya. Justru orang-orang di kanan kiri saya ini yang mendukung saya dalam apik. Tapi sebenarnya yang baik itu yang mendukung saya itu bukan saya. Sebenarnya yang baik itu yang mendukung saya. Iya. Gitu loh. Ya kalau sekitarnya mendukung itu baik. Tapi kan dunia ketoprak itu juga dunia yang itu kan keras. dunia yang di luar pertunjukan itu kan lain. Gitu ya. Di luar panggung. Di luar Tapi panggung. mereka menyoroti saya kan di panggung, bukan di luar. Nah, ya. Tapi kalau di luar panggung itu kehidupan antar seniman keras ya Bu? Wah, biasalah. Persaingan ya? Sikut-sikutan. Wah, sikut-sikutan. Biasa. Sahabat-sahabatan. Apalagi kalau mau dirolke ada yang bilang, wah, nembangnya rapet. Nah, gitu loh. Iya, nembangnya rapet Kak. Kayak saya tembangan kan terbatas. Ya tadi kan dibilang bahwa Bu Marsidaki juga raiso, nembang raiso. Tapi terbatas lah, misalnya gandrungan, sinom gitu ya. Ya, apalah gitulah. Ya itu kan masih mampu lah ya dibagi, kan harus punya bekal bagaimanapun sebagai seniwati. Tembangi rakitan ming Asmara Ndono apa-apa nggo timbalan dan harus dipelajari. Ya. Gandrung ki sinom apa pangkur dipelajari, terbatas yang penting saya itu terbatas. Ya. Tapi saya bisa. Ya nanti kan sama-sama. Kalau role bukan Pak Dayat ya, role kakungnya orang lain. Biasa kan kalau saya di Solo kan peranan kakungnya Solo. Itu saya ngomong, "Oh, nembangnya apa kok sik mucuki kowe apa aku? Kowe wae yo Mas. Aku sik bar iki ya, aku kene-kene yo kok kari dhewe kok ya." Ya gitu. Jadi harus ada kesepakatan Iya, dulu nih iya. supaya begitu di panggung oke. Katanya, "Wah, apik banget aku orang taksane ya ta gitu." Yang Tapi penting kan- kita menutup kekurangan. Ya, tapi memang kan yang namanya apa ya, kesenian yang mau dipertunjukkan ke penonton itu kan memang harus dipersiapkan. Ya, Salah satu bentuk sebenarnya persiapan ya diskusi dulu. Iya, Kowe gitu. ra iso apa, aku ra iso apa. Ya, gitu. Nah, saling nutup. Ngomongnya juga gitu. Terus yang ada abangnya apa? Sing kene apa? Sing kene apa? Gitu. Ya, gitu. ya. Memang tidak pakai naskah soalnya. Bahwa kemudian penonton mengatakan, wah bagus banget. Ya memang begitu, orang makan di restoran atau di meja makan itu mungkin juga tidak perlu tahu bagaimana jungkir balik yang di Sing di dapur. dapur lah ya. Regete kaya ngopo dapure, tapi neng ilat itu enak itu loh. Nah itu seni. Sama. Ya, sebenarnya mau ling ramu piye ling anu iki ngertine matenge Ya, lah gitu ya. judulnya gitu. Nah untuk itu ada ongkosnya nih, ongkos waktu, ongkos perhatian. Artinya ongkos itu ada banyak yang dikorbankan karena beliau adalah juga ibu bagi anak-anak, harus keluar rumah jauh dalam waktu yang panjang dan seterusnya gitulah. Makanya kalau kemudian ya terus kemudian iso tuku omah dan sebagainya itu harga yang wajar. Tapi harus disadari itu tidak hanya kerjanya sendiri gitu loh. Dari saya gitu. Memang itu tak kemukakan. Ini jeripayah bareng-bareng. Ya. Ini hasil kerja bareng. Saya bilang gitu, omah iki kabeh iki hasil kerja bareng. Monggo nek arep dinggo ya monggo ayo dinggo rame-rame, tapi ya kabeh mau do ngopeni. Cuma gitu aja. Itu artinya kesenian yang menjadi media beliau itu berjalan on track di relnya. karena maaf ya Ibu, kalau saya ngomongin yang seperti ini karena kadang-kadang untuk kalangan seniman muda itu kan sering seni itu menjadi alat atau karena alat dia menjadi diperalat. Jadi bukan bagaimana adiluhung seninya, tetapi popularitasnya yang dikejar sehingga terus sosok garisnya beda. Ya misalnya seperti itu. Itu sekarang juga masih banyak. Yeah, apalagi dulu gitu ya. lebih parah lagi. Pernah diapain Bu? Negatifnya banyak. Pernah Ya itu diapain? tadi tak bilangin ada orang saking senengnya ya pamane
Tapi kan beliau cuma melihat neng panggung, apik, wah aku lihat dandan ngantai tak sisut kan ngantai melakukan susah ya toh. Wah gitu ya toh. Tapi kalau sebenarnya tapi ya kadang-kadang sering yuk pola pikirnya begini bagus ya. Ya. Terus rumah saya kan nggak ledek ini ya bapak kita nah gitu loh, dia dendam barang dendam gitu loh. Nah itu harga yang harus di apa ya, harga yang harus dibeli gitu ya dia. Iya. Anaknya sakit, diparanya dikon pentas di luar. Katanya pernah diundang juga nih Bu, pernah diundang pejabat nih. Katanya. Ya, sering kok. Kalau pejabatnya sing nanggap itu bahasanya dari kemana dulu dari keuangan sini siap jabat kepala kecamatan rawun ke rumah. Terus saya nyambung, "Cuilah, nek nang omah iki kok ngono kuwi ta?" Iki tak kira alus tak akrab karo lele. "Oh, Pak. Oh, tidak ada dandan lah ngopo dandan barangnya gitu." Jadi perlu mentai sekolah kaget. Terus mentai. Gitu. Selama ini perusnya matangnya aja ya? Ya tapi dia. Tapi nek saya tuh mentah-mentah ya ponane karumu gelem ya gelem. Gelem ngene iki ra santet. Memang. Tapi kalau ini saya mau ngandake banyak yang zaman sekarang pun dengan kepopulerannya itu sering agak kejalan rodok miring itu banyak. Apalagi ya bukan apalagi sama aja. Dulu ketika kondang ya pernah juga lah ngalami kayak gitu. Saya nek lihat-lihat di YouTube sekarang ini artis ini gini, artis ini gini, saya mengguyu Allah. Kok sing jenenge seniman, seniwati, artis, wong manusia lumrah bermasyarakat aja nek mau ngiwon-ngiwon ngenengen boleh kok saya bilang gitu. Ya. Tapi memang sekarang tinggal maunya aja. Tinggal niatnya atau tinggal manusianya Ibu? Tinggal maunya dan manusianya. Maunya kita tuh mau mengarep nguri-uri tradisi sinambi golek duit, apa golek duit dengan cara apapun ditempuh ya. Karena kan kadang-kadang gini Ibu, kadang-kadang kan kesenian atau seniman itu menjadi kambing hitam atau prototipe gitulah. Maksudnya ya kalau seniman yang ngono kuwi apa. Betul. Justru ibu saya kan dulu jadi apa kan ada aneh negatif ya. Ledek iki mesti gitu-gitu lho. Nah, ledek wedok itu gampang digawa sing nah, dipethok mbuh nang endi. Gitu kan. Jarine ngetoprak ternyata ngetoprak. Ya ngetoprak. Nang ndi mbuh. Ya ngetoprak nang ndi mbuh gitu. Iya. Nah, saya ya sering juga ya pernah. Ini tak dengar itu loh. Saya diberi wong, "Bu, anten ada sing pinange ya di mana?" Di Hotel Mutiara, Jawa dulu kan. Iya. Karena saya di panggung, nanti mau juga nggak Bu, bang belum ya biasalah orang-orang mau. Iya. Karena saya mau nanti pentas di panggung, saya kan kuat dan saya melitik jarian barang kita gawe ayu. Bang ini arep nanggap ben gak karepe arep nanggap ya jadi rebutan gitu. Jelas saya tuh biasa ke Hotel Mutiara tuh nganggung mobilnya Sabta Mandala Prodam 7 di Pondok. Memang itu tak jarak ya. Aku dan ayah. Apa waktu itu mobilnya yang truk itu bukan? Bukan, pickup. Yang pickup ya? Karena dari sana ke Iya. Masuk Hotel Mutiara tek layani wong. Bu, mboten sida kok bapaknya nganu. Makan ora boleh. Biru itu ya tulisan Kodam 7. Jadi enggak jadi. Akhirnya udah sip les. Jadi kehilangan job dong. Itu kan job lain. Job lain. Ada lagi. Ini yang ringan-ringan loh. Saya kan zaman dulu Sabta Mandala udah sepi, nggak ada acara. Kebetulan Pak Gubernur Jawa Tengah Pak Ismail ya itu lalu. Saya ngalem-ngalem, wah ini sepada karo Bapak itu wong ngarang jaga tuh Pak, iki carane wong akeh mengeh-mengeh kok dikai banyu gitu loh. Ini nganu ya. Ya, itu bukan Bapak Ismail, tapi ada orang lagi yang memanfaatkan. Kan mereka menilai wah kok nyebut Pak Gubernur kayak gitu ya. Iki omongane apik. Makane wong geleman gitu loh. Iya. Terus ada beliau dari
ada temen lah nyambut kami di Jawa Tengah itu ngorek, Bu, minjam tanggal semacam sakit indah Purwokerto, ngapa ya, ini apa? Pak, ibu nek sakit kabur ngancani, aku ngancani ki piye karepe ya. Anu ndak ndagel kok, saya bilang gitu. Iki terus kok kok ngancani. Ngerti jen. Kok ngancani kepiye to? Kono mesti tak enteni ning romo